Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, kembali lagi bersama saya Prianto di channel Kampung Ilmu. Baik, Bapak Ibu, hari ini kita akan melanjutkan latihan kita terkait soal-soal SJT dalam rangka mempersiapkan diri kita menghadapi UKTPG maupun tes P3K yang sebentar lagi Bapak Ibu akan hadapi. Nah, Bapak Ibu, kita sekarang sudah berada pada part yang ke-16. 15 part sebelumnya sudah kita bahas ya, Bapak Ibu yang belum tonton, linknya di deskripsi dan di pojok kanan atas video yang sedang Bapak Ibu tonton saat ini. Nah, Bapak Ibu, tanpa basa-basi, yuk kita lihat soal-soalnya ya. Soal yang pertama, Anda memimpin tim dalam proyek pengembangan kurikulum baru dan salah satu anggota tim sering terlambat dalam menyelesaikan tugas. Ini mulai mempengaruhi kemajuan proyek. Apa yang sebaiknya Anda lakukan? Nah, Bapak Ibu, keyword dalam soal ini yaitu pertama, kita adalah pemimpin tim. Oke, kemudian salah satu anggota tim sering terlambat dalam menyelesaikan tugas. Ini ya. Nah, dan ini sudah mempengaruhi kemajuan proyek yang sedang kita lakukan gitu ya. Nah, apa yang akan kita lakukan? Apakah yang alfa mengabaikan keterlambatan? Nah, ini sudah kalau sudah ada kata negatif di situ ya, mengabaikan keterlambatan, ini sepertinya ini pasti ini bukan jawabannya gitu ya. Nah, yang berapa mengambil alih tugas anggota yang terlambat untuk memastikan proyek tetap pada jadwal. Oke, ini bisa jadi gitu ya, tapi masalahnya adalah kita ini kan memimpin tim gitu ya. Kita ini kan kerja tim. Kalau semua hal kita ambil alih, ya nggak jadi kerja tim jadinya ya, kerja individu jadinya ya. Jadi ini adalah bukan langkah yang tepat untuk mengatasi masalah yang ada pada soal ini. Yang Charlie mengadakan pertemuan dengan anggota tim untuk mendiskusikan keterlambatan dan mencari solusi bersama. Nah, ini adalah saya rasa ini jawaban yang tepat gitu ya dan bijaksana gitu. Mengapa? Karena sepertinya kita perlu melakukan pertemuan dengan anggota tim dan membahas tentang bagaimana kalau misalkan keterlambatan segala macam dan kemudian kita cari solusi bersama gitu. Kalau yang Delta itu mengeluarkan anggota tim dari proyek dan menggantinya dengan orang lain, ini adalah langkah terakhir gitu ya. Ini tidak kurang bijak saja rasanya kalau misalkan eh, pada soal ini gitu. Jadi menurut saya yang paling tepat adalah Charlie memang kota itu. Oke, kita lihat soal berikutnya ya. Anda memiliki ide untuk mengintegrasikan proyek berbasis teknologi dalam kurikulum, tetapi sekolah Anda tidak memiliki banyak sumber daya untuk teknologi. Bagaimana Anda mengimplementasikan ide ini? Nah, Bapak Ibu apa keywordnya? Ya, betul. Keywordnya adalah kita ingin menerapkan proyek berbasis teknologi dalam kurikulum ya. Kemudian sekolah kita tidak memiliki banyak sumber daya untuk teknologi itu gitu ya. Apa yang akan kita lakukan? Alfa menunda proyek sampai sekolah mendapatkan lebih banyak sumber daya teknologi? Enggak ya. Jadi kita kalau hal-hal baik sebenarnya tidak ditunda gitu. Dalam konteks ini pun sepertinya menunda bukan pilihan yang tepat karena sekolah kita ini memiliki sumber daya walaupun tidak banyak ya. Nah, artinya kita bisa lakukan mulai saja dulu gitu ya. Yang berlaku menggunakan alat teknologi yang ada dan menyesuaikan ide Anda dengan sumber daya yang tersedia. Oke, ini adalah pilihan yang bijak ya. Kita mulai saja menggunakan alat teknologi yang ada, yang tersedia, kemudian ide-ide kita itu kita sesuaikan gitu. Yang Charlie mencoba proyek berbasis teknologi tanpa mempertimbangkan keterbatasan sumber daya sekolah, nah ini harus dipertimbangkan ya sumber daya. Kemudian data mengubah proyek menjadi kegiatan berbasis teknologi dan mengabaikan ide awal. Ah, ini juga menyerah artinya ya. Jadi betul. Si Bravo adalah pilihan yang paling bijak. Oke, next. Kita lihat soal nomor 3. Setelah beberapa kali percobaan, Anda masih belum berhasil membuat proyek kelas menjadi lebih interaktif dan menarik bagi siswa. Apa langkah yang sebaiknya Anda ambil? Nah, kita sudah mencoba ya beberapa kali dan eh, hasilnya proyek apa namanya kita belum berhasil membuat proyek kelas menjadi lebih interaktif dan menarik. Nih, apa yang akan kita lakukan? Apa menghentikan usaha untuk meningkatkan interaktivitas dan menerima kondisi kelas yang ada? Ini give up artinya ya. Ini menyerah artinya. Ini nggak boleh kita lakukan.
Yang berapa mengulangi pendekatan yang sama dengan harapan bahwa siswa akan lebih terlibat seiring waktu. Oke, jadi ini eh, konsep evaluasinya yang nggak ada gitu ya. Evaluasi itu eh, tidak ada di sini. Jadi kita mesti lakukan evaluasi kan ya terhadap apa yang sudah kita lakukan. Evaluasi dan refleksi gitu ya. Ini sih penting. Kita lakukan dua hal ini. Jadi ini tidak nampak di kalau kita pilih yang tahun. Yang Charlie mengkaji kembali pendekatan Anda, mencari umpan balik dari siswa dan mencoba strategi baru untuk meningkatkan interaktivitas. Oke, jadi ini adalah yang paling tepat. Mengapa? Kita mengkaji kembali, artinya evaluasi dan refleksi, kemudian mencari umpan balik itu refleksi, kemudian mencoba strategi baru untuk meningkatkan interaktivitas. Ini terus melakukan pembenahan berdasarkan hasil kajian dan umpan balik tadi. Gitu. Jadi Charlie adalah yang paling tepat. Oke. Yang Delta mengadopsi metode pengajaran tradisional. Oke. Memang yang Charlie yang tepat ya. Oke, Bapak Ibu, kita lihat soal nomor 4. Anda memiliki ide untuk sebuah kegiatan kelas yang inovatif. Tetapi beberapa siswa menunjukkan ketidakantusiasan dan resistensi terhadap ide tersebut. Bagaimana Anda menghadapi situasi ini? Jadi, keywordnya adalah terlihat tidak antusias ya siswa dan resistensi terhadap ide yang kita ingin lakukan. Nah, yang alfa meneruskan kegiatan kelas seperti rencana awal meskipun ada ketidakantusiasan dari siswa. Oke, ini mengabaikan umpan balik ya. Jadi tidak tepat. Yang berlaku mengabaikan ketidakantusiasan siswa dan melanjutkan kegiatan tanpa perubahan. Oke, ini juga tidak ada inovasi yang kita lakukan. Padahal kita tahu tuh masalahnya tidak ada antusias dari siswa. Yang Charlie menyusun rencana alternatif yang mempertimbangkan umpan balik siswa dan mencoba kegiatan dengan penyesuaian. Oke, betul ya. Ini yang paling tidak Charlie lagi gitu ya, Bapak Ibu ya. Kita mesti ada rencana alternatif. Ke- Hal ini kita lakukan dengan mempertimbangkan umpan balik dari siswa. Oke? Nah, Bapak Ibu, Charlie itu adalah pilihan yang tepat. Nah, Bapak Ibu, kita sudah selesai ternyata. Sudah 4 soal kita bahas pada part yang ke-16 ini, Bapak Ibu, karena ini adalah soal-soal SJT. Apabila Bapak Ibu mempunyai pandangan yang berbeda, kemudian ide yang lebih menarik, boleh menuliskannya di kolom komentar sehingga kita bisa berdiskusi untuk mendapatkan yang lebih baik begitu ya. Nah, Bapak Ibu, terima kasih sudah menonton video ini hingga akhir. Sampai ketemu pada video berikutnya dan jangan lupa like, comment, and share. Barangkali video ini bermanfaat untuk teman-teman kita di luar sana. Nah, Bapak Ibu, terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.